Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-aya amma ba'du. Hadratul Kiram, Romo Kiai Haji Afiful Ihwan, Magister Pendidikan Islam, selaku pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam Syarif Hidayatullah. Yang kami hormati segenap kepala madrasah dan kepala sekolah Yayasan Subulus Salam Oku Timur. Yang kami hormati segenap kepala madrasah dan kepala sekolah Yayasan Subulus Salam Oku Timur. Segenap tenaga pendidik dan kependidikan, asatid wal asatidah Yayasan Subulus Salam Oku Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dan tamu undangan. Siswa-siswi kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka Yudisium siswa-siswi kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam marilah kita sajungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan bagi manusia dan Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, susunan acara Yudisium siswa-siswi kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur tahun pelajaran 2021-2022 terangkum sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menepati acara yang kedua. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsh Banul Waton. Sambutan-sambutan menepati acara yang keempat. Acara yang kelima, penyampaian kesan dan pesan dari kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur. Acara yang keenam, doa. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka marilah sejenak kita khidmat menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh rekan kami. Kepada Aski Ashari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsyub Banul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang pertama dari Kepala Madrasah Sanawiyah Subulus Salam II kepada Bapak Muhammad Nidom Khildan, Sarjana Hukum Islam. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri tiyawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Subulus Salam Maluku Timur, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Alif Magister Pendidikan Islam,
Yang saya hormati jajaran kepala madrasah dan kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati jajaran komite madrasah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri, wali murid Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Subul Salam 2, khususnya kelas akhir yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santriwan, santriwati di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Subul Salam 2 yang saya hormati, yang saya banggakan. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang penuh barokah, yaitu yudisium kelas akhir di yayasan kita. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberi sambutan. Yang pertama tentunya ucapan ribuan terima kasih kepada wali murid, wali santri yang sempat hadir ya. Kondisi hujan tapi menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini sangat berharga sekali ya buat anak-anak kita, mungkin buat wali murid juga, karena anak-anak kita sudah menempuh pendidikan di madrasah kita. Di Sanawiyah 3 tahun, di Aliyah juga sudah 3 tahun. Tentunya banyak hal yang kita lalui bersama. Apa yang menjadi kegiatan-kegiatan anak-anak kita itulah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kita kepada anak-anak kita. Jadi tidak lupa ya, saya selalu mewakili Bapak Ibu Dewan Guru merucap terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menempatkan anak-anaknya di madrasah kami. Selanjutnya yang kedua yaitu permohonan maaf mungkin ya. Untuk sambutan kali ini permohonan maaf apabila dalam perjalanan dari kelas awal dan sampai dengan hari ini belum sesuai dengan harapan kita semua. Karena apa? Kegiatan kita ini masih alhamdulillah ya, sudah berjalan hampir normal ya. Karena banyaknya kondisi ya yang terjadi di negara kita, adanya virus corona, tapi alhamdulillah di madrasah kita dengan nyuri waktu ya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan semaksimal mungkin yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, namun mungkin belum sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu wali santri semua. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan wali santri yang saya hormati juga, pada kesempatan hari ini siswa kelas akhir kita untuk kelas 9 sekitar 110 ya, sekitar 110 yang di kelas 9, kemudian yang di kelas aliyah sekitar hampir 100 ya, 90 sekian ya, saya kurang paham 100 ya. Jadi hari ini adalah hari pengukuhan ya, walaupun pengumumannya masih nunggu beberapa hari lagi. Akan tetapi dari madrasah khususnya Sanawiyah memberikan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak kita setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian mulai dari awal dan sampai dengan akhir. Kemudian anak-anakku sekalian, ini terkhusus buat anak-anakku sekalian ya. Yang terakhir mungkin pesan saya intinya yang pertama yaitu akhlak ya. Di mana-mana intinya yaitu akhlak. Bukan mengesampingkan dengan materi pelajaran yang lain, akan tetapi akhlak itulah yang paling utama.
Seperti hadis Rasulullah ya, dengan sendirinya kita sering dengar bahwa Rasulullah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, perjalanan kalian di madrasah adalah salah satu bentuk proses untuk membentuk akhlak kalian tanpa mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya, karena akhlak itulah yang paling utama. Bapak Ibu Dewan Guru mungkin berharap kalian mempunyai keilmuan yang tinggi, juga jangan melupakan akhlak. Di pendidikan di luar negeri, guru itu akan bangga kalau anaknya pinter, apalagi lebih pinter lagi kalau istilahnya mengantri. Akan malu kalau anaknya tidak bisa mengantri walaupun ilmunya tinggi. Itu filosofinya ada. Jadi akhlak di atas segalanya. Jadi buat anak-anak sekalian dimanapun nanti ya, di rumah, di madrasah, di pondok, itulah yang paling utama. Akhlak ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, yang jelas ini rangkaian di madrasah kita ini masih panjang. Bapak Ibu wali murid ya, sudah mungkin wali santri sudah mengetahui di madrasah kita satuan pendidiknya sudah sampai dengan perguruan tinggi. Mungkin hari ini bukanlah akhir ya. Buat anakku juga bukan akhir ya. Kalian adalah langkah awal di jenjang berikutnya untuk belajar dan terus belajar. Karena belajar kita ini tidak hanya sekedar belajar formal saja, akan tetapi 24 jam Ika akan selalu belajar. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah sistem pendidikan di pondok pesantren. Tidak hanya sekedar formal. Pernah saya mendengar dari ketua yayasan bahwa banyak orang bangga berangkat pagi full day school, yaitu berangkat jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Akan tapi kita mulai dari 1 tahun ya, mulai dari habis Ramadan pulang lagi diharapkan sebelum Ramadan. Nah, berarti belajar kita ini selama 1 tahun ya. Maka dari itu saya harap anak-anakku ya, kata kuncinya yaitu akhlak ya. Dimanapun kalian berada, di rumah, di pondok, di sekolah, hormati sesama ya. Hormati yang lebih tua, hormati juga yang lebih kecil. Makanya di pondok kita ini kan kalau di pesantren manggilnya Kang, karena itu kesetaraan, saling menghormati. Tidak ada lagi yang istilahnya kita membuli sesama, akan tapi kalian adalah lulusan bersama, berarti harus berhasil bersama. Saya kira itu sambutan dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinya ya, nun wal kolami wal isturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Subulus Salam II kepada Al-Mukarram Dr. Andes Haji Afiful Ihwan, Magister Pendidikan Islam, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mutaromin, para alim wal ulama, mobil khusus jajaran kepala madrasah, kepala sekolah yang ada di Yayasan Subulus Salam Oku Timur yang saya hormati, jajaran Dewan Asatidz wal Asatidzah di lingkungan Yayasan Subulus Salam Oku Timur, dari mulai pondok pesantren sampai
RA, MI, MTS, SMA dan Dewan Dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu-ibu segenap wali santri yang kami muliakan, anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Mengawali pertemuan kita ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan karunia dan rahmat Allah. Kita kembali dipertemukan dalam acara yudisium ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salamin Allah semoga selalu terimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, segenap wali santri yang kami muliakan dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, setelah istirahat dari berbagai kegiatan di luar kelas atau kegiatan besar, kurang lebih 2 tahun kita istirahat, ini kembali kita bisa mengadakan satu kegiatan yang merupakan kegiatan puncak dari rangkaian tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang alhamdulillah syukur kurang lebih 3 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menitipkan putra putrinya, guru-guru kita juga demikian, bersama dengan putra putri bapak kurang lebih 3 tahun. Acara puncaknya adalah haflatul tasyakur, yang di dalam rangkaian haflatul tasyakur itu adalah wisuda atau yudisium yang 2 tahun kurang lebih, ya 2 kali kegiatan kita mengadakan kegiatannya dalam kegiatan kecil. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah berada di posisi yang insya Allah normal seperti sebelum ada pandemi. Oleh karena itu ini patut kita syukuri ya bersama sebagai sebuah karunia Allah yang luar biasa. Kita nggak nyangka pada tahun ini kita sudah bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya sampaikan beberapa hal lebih jauh, yang pertama kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kepercayaan Bapak dan ibu sekalian segenap wali santri kepada kami, yang alhamdulillah amanah dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa kita emban sampai tahun terakhir anak-anak kita belajar. Ingat, ini tahun terakhir rangkaian belajarnya pada tingkatan tertentu, sanawiyah mungkin ya, atau aliyah, tapi belum terakhir di satuan pendidikan yang ada di Yayasan Subulus Salam Aku Timur. Jadi yang sanawiyah, tamat sanawiyah masih silakan lanjut nanti ke aliyah atau SMK. Yang aliyah hari ini ya tamat yudisium dan diwisuda besok, tetapi masih ada jenjang yang harus diikuti lagi yang masih bisa ditempuh, yaitu perguruan tinggi yang alhamdulillah sudah tersedia semua di kita. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu sekalian atas kepercayaan ini, dan alhamdulillah syukur ini bisa kita lewati atas berkat jerih payah bapak dan ibu dan guru dan doa dari bapak dan ibu sekalian serta hidayah dan ini Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu sekalian segenap wali santri. Sebagaimana program yang sudah kita laksanakan, mestinya atau harapan puncaknya anak-anak kita ini bisa memperoleh satu pendidikan yang sempurna sebagaimana yang kita inginkan. Harapannya seperti itu. Guru-guru juga demikian, berupaya semaksimal mungkin menurut standarnya bapak dan ibu dan guru, atau menurut pemikirannya bapak dan ibu dan guru,
itu sudah luar biasa maksimal. Tetapi mungkin ya ini belum seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena di antara anak-anak kita ada yang kemampuan akademiknya bisa dipacu sedemikian rupa sehingga ketika melihat nilai rapor Bapak-bapak dan Ibu sekalian merasa bangga dan gembira karena alhamdulillah anak saya bisa mencapai nilai sekian, ranking sekian dan seterusnya. Tetapi barangkali ada di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang merasa belum puas dengan nilai itu. Ya, ada yang bertanya mungkin kepada putra-putrinya, "Nak, kenapa ini? Bahasa Inggrisnya kok cuma 6?" Ada salah satunya yang, "Kenapa ini matematiknya kok jeblok?" Ya, ada yang bertanya di pelajaran yang lain, "Loh Nak, kamu nanti kan mau jadi tentara. Loh kenapa ini kok olahraganya nilainya kecil sekali?" Oh, ini ada yang pengen jadi ilmuwan, fisikanya kok jeblok dan seterusnya. Artinya ada beberapa yang barangkali belum sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak kita adalah anak-anak atau generasi yang barangkali berbeda dengan kita. Insya Allah sukses tidak hanya ditentukan oleh nilai rapor. Tidak sedikit mereka barangkali yang nilai matematikanya kecil, tetapi ternyata mereka punya kemampuan lebih di bidang yang lain. Barangkali itulah kompetensi mereka. Anak-anak kita bukan kita. Kita orang tua ini tidak akan pernah ya bisa sama dengan anak kita. Mungkin bapak ibunya matematikanya bagus, tetapi sampai kepada anaknya kok ngitung saja nggak ketemu, ya. 3 kali 3 nggak ketemu, ya. Ada yang 7 kali 3 itu suruh ngitung sampai berkali-kali, nggak ketemu. Padahal sudah sanawiyah. Apakah salah anak ini? Mungkin dia lemah di matematik, tetapi kompetensi dia memang mungkin bukan di situ. Maaf ya, ini salah satu contoh. Menteri kita kan ada yang SMA saja nggak selesai, ternyata pendidikannya ditempuh melalui jalur non formal. Bu Susi Pujiastuti itu SMA nggak selesai, tapi dipilih oleh Pak Jokowi, ternyata berani meledakkan kapal asing. Satu-satunya menteri yang berani melawan dunia sampai kapal asing yang masuk ke Indonesia diledakkan itu hanya Bu Susi. Bahwa ternyata diakui dunia seperti itu. Nah, apakah menilai Bu Susi itu bagus di sisi matematik? Oh, ternyata parah. Nilai bahasa Inggrisnya di kelas parah. Tapi ternyata bisa menggunakan bahasa Inggris dengan berbagai macam peradaban dunia yang jauh dari nilai di kelasnya, nilai di rapornya. Makanya ketika anak kita punya nilai seperti yang kita lihat, biarlah itulah memang karakteristik anak kita, ya. Jadi contohnya sudah cukup banyak saya kira. Pak Dahlan Iskan itu kurang apa? Dulu menteri BUMN kalau nggak salah ya, yang direktur PLN, yang PLN bisa menjadi luar biasa seperti itu. Itu orang dusun yang setiap pagi katanya kalau mau berangkat sekolah sarapannya tebu, karena di samping kiri kanan rumahnya hanya ada tebu, karena kebetulan desanya di Madiun ya. Jadi berangkat itu hanya sarapan tebu. Yang nilai matematikanya kacau luar biasa. Ternyata nulisnya yang bagus. Sampai hari ini orang tidak ada yang tidak tertarik ketika Pak Dahlan Iskan menulis. Di koran manapun dicari, karena pengen melihat tulisannya Pak Dahlan Iskan yang begitu sederhana ya. Ternyata orang senang dengan gaya tulisan beliau. Penceramah juga demikian. Kita siapa yang tidak tahu Gus Muafik atau Gus Miftah gitu ya, yang nilai di kampusnya kacau nggak karuan ya, tetapi sukses dalam bidangnya yang lain. Oleh karena itu anak-anak kita bekali berbagai kemampuan, dan puncaknya bagaimana kita mendidik anak kita supaya bisa berkembang kemampuannya adalah dalam berbagai event kegiatan seperti ini. Haflatul Tasyakur ini adalah contoh sederhana Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Contoh di depan kita ada
panggung untuk PG. Panggung untuk PG ini dibuat oleh anak-anak kita. Tidak ada campur tangan pihak lain. Artinya orang dari luar madrasah kita, dibimbing oleh gurunya, diarahkan, jadinya itu. Dan anak-anak yang membuat background PG ini barangkali tidak akan pernah tampil ketika acara berjalan. Tetapi tanpa ini PG kacau, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang sudah membuat background ini 2-3 minggu bahkan 2 bulan sebelumnya sudah mulai bekerja sedikit-sedikit, ya, sampai terbentuklah seperti ini. Yang ketika hari H, anak ini tidak tersorot oleh kamera, mereka berada di balik layar. Tapi tanpa mereka, apa artinya mereka yang tampil di panggung? Bisa dibayangkan kalau tampil nari dengan pakaian yang luar biasa, dengan gerakan yang luar biasa, tapi belakangnya adalah onggokan bambu dan steger yang hanya tertata seperti itu, atau triplek yang morat-marit. Nah, inilah sebuah gambaran Bapak dan Ibu sekalian bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang punya karakteristik sendiri-sendiri. Oleh karena itu, biarlah mereka berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nilai rapor, nilai ijazah dan seterusnya itu hanya ungkapan yang bisa ditulis oleh guru berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengamatan yang bisa dilakukan oleh guru. Insya Allah guru sudah berupaya maksimal menuangkan itu sesuai dengan pengamatan guru. Tetapi itu bukan segalanya. Karena ketika sudah berkiprah di tengah-tengah umat nanti, di tengah-tengah masyarakat, tentu akan kembali kepada kemampuan dasar dari anak-anak kita itu. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita tidak bisa mencetak generasi yang semuanya sempurna, nilai eksaknya sempurna, nilai sosialnya sempurna dan seterusnya. Mungkin kita belum bisa mencetak yang seperti itu. Tapi yang kita tanamkan adalah bagaimana apa yang didapat oleh anak kita ini bisa diimplementasikan di tengah-tengah umat dengan bekal kemampuan agama yang insya Allah cukup. Ini harapan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah sedikit disinggung, poin terpenting dalam pendidikan kita adalah pendidikan karakter. Sedikit saya gambarkan lagi. Finlandia itu katanya pendidikannya terbaik di dunia. Itu di Finlandia. Sekolahnya hanya 4 jam. Liburnya kurang lebih sekitar 3 bulan dalam 1 tahun. Karena musimnya nggak seperti di kita. Di Eropa kan musimnya ketika musim dingin nggak bisa sekolah. Jadi di sekolah hanya 4 jam. Sisanya di mana? Di rumah. Apa kelebihan mereka sehingga disebut sebagai pendidikan terbaik dunia? Ternyata hanya itu tadi, pendidikan karakter. Dan ternyata sekolah di sana, saya belum ke Finlandia ya, tapi ada salah satu dosen yang kebetulan menceritakan karena di sana cukup lama dalam rangka short course untuk menyusun kurikulum di Indonesia. Hasilnya salah satunya ditanyakan kepada beberapa sekolah, apa sih yang membuat Finlandia itu menjadi sekolah yang seperti itu, bahkan terbaik dunia? Ternyata setiap sekolah itu sederhana targetnya. Ya. Jadi sekolah itu menjadi terbaik bukan karena kemampuan kognitifnya, bukan karena matematikanya terbaik, fisikanya terbaik dan sebagainya, tetapi bagaimana karakter itu bisa diterapkan. Enggak banyak. Termasuk salah satu contohnya apa? Pendidikan itu berhasil ketika bisa menciptakan anak itu bisa mengantri dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Nidom sedikit. Salah satu contohnya itu. Jadi kalau sudah ada umpamanya di tram atau di busway atau dimanapun, ketika antri kok dia tidak nyerobot, itu sudah terbaik.
Berarti sudah tumbuh ya dalam diri anak itu menghargai yang lain, menghormati yang lain, ya, memberikan hak kepada yang punya hak. Dia tidak mengambil hak orang lain. Itu terlihat dari cara mengantri. Kita lihat di Indonesia ya, kita masih punya problem dalam masalah itu. Nah, ini salah satunya kenapa mereka dikatakan pendidikan terbaik, itu ternyata sudut pandang penilaiannya adalah sangat sederhana di situ. Sementara insya Allah sebetulnya di berbagai pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara seperti Finlandia itu. Ya, santri sudah bisa bertahan 1 tahun nggak pulang, wah itu luar biasa sudah. Mereka pendidikannya terbaik, tapi ternyata sekolah hanya 4 jam. Mereka bangga dengan sekolah yang hanya 4 jam. Atau mungkin sekolah bonafit bangga dengan sekolah berangkat pagi pulang sore. Berangkat jam 7 pulang jam 5, berapa jam itu anak-anak? Jam 7 pulang jam 5 sore itu berapa jam? Coba dihitung. Nah, ngitungnya agak sulit juga ya. 10 jam kurang lebih begitu kan? Belajar 10 jam bangga. Loh, sampean harus bangga. Berangkat 2022 pulang 2023 loh. Ini kemarin berangkat 2021, akan pulang di 2022, setahun. Lah begitu kok ketika ketemu dengan lembaga lain minder. Ini santri apa ya? Tempe gembus gitu ya. Masa santri nggak bangga dengan kesantriannya? Ya harus. Nah, tinggal kita tunjukkan apa sih kelebihan kita itu. Salah satunya minimal tadi, mengantri tadi dengan baik. Ya, kebiasaan kita ngantri kan? Mandi antri, makan antri, apalagi yang nggak antri? Semua serba antri. Artinya pendidikan itu sudah lengkap. Maka tinggal bagaimana ini kita tumbuhkan. Ayo santri ya, punya semangat yang sama, bahwa ketika mereka punya kebanggaan yang hanya seperti itu, kita punya lebih kok. Saya lihat santri ini paling cepat pulangnya kan 6 bulan sekali. Ya kecuali yang sering dijemput ya. Bapak Yasinan dijemput, aduh ya repot ya. Akhirnya tekadnya mau 1 tahun nggak pulang, jadi pulang ini gara-gara repot sedikit dijemput ya. Ya itu sudah lewat ya, mudah-mudahan berikutnya tidak terjadi. Tapi sekali lagi ayolah berbangga dengan apa yang sudah kalian punya. Insya Allah yang ada, yang sudah dimiliki ini bisa kita kembangkan di saat-saat yang akan datang. Bisa kita kembangkan di jenjang yang lebih tinggi. Yang sanawiyah ayo silahkan pilih. Ini lanjut di aliyah atau di SMK. Alhamdulillah saya dulu pernah janji Pak, pokoknya wali murid kalau datang ke sini harus ada sesuatu yang beda. Pangkling ya, minimal fisiknya, kalaupun nggak fisiknya ada di bentuk yang non fisiknya. Datang ke sini mungkin ada Bapak Ibu ya yang sudah berubah sedikit. Di sisi yang lain juga ada. Kemarin waktu datang ke sini SMK-nya ada, tapi baru prodinya 1 atau jurusannya 1, otomotif saja. Tahun ini jenengan semua datang, SMK-nya sudah nambah jurusannya menjadi multimedia. Jadi sudah nambah. Fisiknya juga demikian ya. Pembangunan alhamdulillah berjalan sedikit demi sedikit. Lahan juga demikian menambah dan seterusnya. Ini tahaddus bin nikmah ya. Nikmat kita alhamdulillah. Jika saya pernah janji bahwa setiap Bapak Ibu datang ke pondok kita setahun 1 kali menjemput putra putrinya untuk pulang, ada sesuatu yang berubah dan alhamdulillah itu bisa kita wujudkan ya, kita bisa pertahankan. Nah, mudah-mudahan ke depan demikian. Bahkan kalau bisa kagetnya lebih banyak lah gitu kira-kira ya. Wah ini fisiknya sudah berubah, apa-apanya berubah gitu kan. Berubah lebih baik, tapi bukan berubah menjadi rusak ya, tapi berubah lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa putra putri Bapak hari ini sudah selesai menempuh jenjang pendidikannya. Kalau yang sanawiyah yang aliyah. Selanjutnya tentu ini kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini mohon maaf saya tidak serahkan ya. Nanti kalau diserahkan nanti dibawa pulang ya. Ini masih saya kira nggak perlu diserahkan ya. Tapi hari ini adalah hak dari Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali ya bersama dengan putra putrinya sesaat. Setelah itu silakan dilanjutkan
di lembaga yang masih ada di Yayasan Subulus Salam Oku Timur ini. Silakan ya, kalau yang alia silahkan lanjut di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, dan alhamdulillah syariah ini juga satu-satunya jurusan yang ada di Oku Timur. Kalau pendidikan banyak ya, di luar sana fakultas pendidikan banyak, hampir semua perguruan tinggi yang akan ada di Oku Timur ini pendidikan. Alhamdulillah kita adalah satu-satunya untuk yang bidang syariah atau hukum Islam dengan 2 prodi, yaitu ahwalus sosial dan hukum ekonomi syariah atau hukum keluarga Islam satu, dan yang kedua adalah hukum ekonomi syariah. Silahkan ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk perguruan tingginya tahun ini juga bisa kita lakukan akreditasi karena sudah ada pendampingan sampai hari ini, dan kita harapkan di tahun ini bisa dilaksanakan akreditasi sehingga pada saat putra putri Bapak masuk ya, pada saat tamat nanti perguruan tingginya sudah terakreditasi minimal B. Itu harapan kita ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala bentuk keterbatasan guru-guru kita yang telah membimbing kurang lebih 3 tahun. Itulah yang bisa kita sajikan untuk putra putri Bapak selama kurang lebih 2-3 tahun ini, dan sekaligus mohon maaf atas segala bentuk kealpaan, kekurangan, kesalahan guru-guru kita semua. Saya secara pribadi dan seluruh dewan asatidz kita yang ada di sini maupun di madrasah diniyahnya, di pondok pesantren dan pengurus-pengurusnya ya, saya mewakili semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena selama 3 tahun tentu banyak, ada yang sempat dicewer, ada yang sempat dihukum, ada yang bahkan pernah dihukum di masuk kolam di belakang BLK ya. Wah, itu direndam sebentar di belakang BLK Pak, gara-gara gak jamaah ya. Ada ya, mohon maaf ya, ada yang sempat direndam itu, ada yang mungkin sempat ya banyak macam-macam variasi ya. Bahasanya hukuman ya, hukuman atau sanksi atau takzir dari pondok, tapi alhamdulillah itu bisa kita lewati dan jadikan itu sebagai pengalaman berharga untuk kalian di masa depan. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang sudah kalian dapat selama kurang lebih 3 tahun tinggal diterapkan di kehidupan masing-masing. 3 tahun itu tidak lama tapi juga bisa dianggap lama ya, tergantung bagaimana sudut pandang kita. Tentu sudah banyak yang kalian dapat. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian dapat berupa ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian khususnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, penyampaian pesan dan kesan dari kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Subulus Salam Oku Timur sekaligus Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Subulus Salam 2, Dr. Andes Kiai Haji Afiful Ikhwan, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Subulus Salam 2, Bapak Muhammad Nidom Hilden. Yang saya hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ittihad, Bapak Imam Masrur. Dan tak lupa kepada wali santri dan teman-teman kelas akhir yang saya sayangi. Pertama-tama
Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di acara yudisium kelas akhir dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang mana beliaulah yang membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya hadir di sini untuk mewakili kelas akhir Yayasan Subulus Salam Oku Timur untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah menanamkan benih-benih ilmu kepada kami, sehingga kami dapat hadir sejauh ini selama 3 tahun. Berkat bimbingan kalian, kami dapat memiliki dan mempunyai hal-hal baru dalam pelajaran maupun kegiatan. Dan kami kelas akhir memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian apabila di saat kami belajar kami memiliki kesalahan dalam tingkah laku maupun ucapan yang membawa di dalam hati Bapak Ibu guru. Kami mohon keikhlasan untuk memaafkan kesalahan kami selama ini. Untuk itu kami memohon ridho kepada Bapak Ibu guru agar ilmu kami selama ini di Yayasan Subulus Salam Oku Timur dapat berkah, kelak bermanfaat. Dan untuk teman-teman kelas akhir, tetap semangat, karena ini bukanlah yang terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili teman-teman saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara, yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Khairuddin. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu anhu li sadatina sabbi rasulillah jama'al hamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ila khairin qaribna wa min syarri ba'idina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatati adab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jami'a auladana wa dzurriyyatana wa ahla baitina wa talamidina wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa li dhair. Allahumma sallim alsinatana wa sallim qulubana wa sallim ajzatana wa sallim zawjatana wa sallim auladana wa sallim ahlana wa sallimna wal muslimin min afati dunya hadza zaman wa min afatil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Dengan berakhirnya rangkaian acara di atas, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama melafadzkan lafal hamdalah. kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita hikmat. Kita ucapkan rasa syukur dan terima kasih untuk segenap orang-orang yang telah berjasa untuk kita. Baik guru-guru kita, terkhusus orang tua yang hebat tiada tara. Kami tahu bahwa semua keikhlasan, pengorbanan itu karena ingin melihat senyum di wajah kami dan kesuksesan dalam masa depan kami. Dan hari ini, ketika belum sempat kami mengobati penat dan lelahmu, memberikan senyuman di bibirmu, memberikan binar kebahagiaan di wajahmu sebagai tanda bakti kami kepadamu. Hari ini kami mohon kembali doa restu dan bimbingan serta arahan ayahanda dan ibunda tercinta.
Cari satu ibumu, cari wajah, orang tuamu, satu cinta, cari orang tuamu. penuh kasih. Silahkan cium tangannya, cari orang tuamu. Di mana posisi orang tuamu? Silahkan cari, cium tangannya. Terbayang Silahkan dipeluk. satu wajah, Minta doa restunya. satu cinta, penuh kasih. Terbayang satu wajah, penuh dengan kehangatan. Kau ibu, oh ibu. Cek, abadikan momen ini dengan orang tua. Silakan peluk. Minta doa restunya. Hujan, kau ingatkan aku. Berikan sesuatu yang terbaik kepada orang tuamu, bapak dan ibumu. Di masa yang lalu, saat mimpi masih indah bersamamu. Bu, kau ibu, Dan jangan bersedih kepada santri yang orang tuanya hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita, mungkin karena kesibukan dan lain-lain. Ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu ibu. telah membimbing dan telah baik. Silahkan lebih dekat lagi dengan orang tua dengan penuh kehangatan. Terima kasih Bapak Ibu telah membimbing dan mengarahkan putra-putrinya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan yudisium kelas akhir. Dan telah selesainya persembahan ini, silahkan untuk kembali lagi ke dalam. Kita akan bermusafahah dengan Bapak Ibu Dewan Guru kepada seluruh santri. Setelah ini nanti kita akan adakan sesi berpuasa bersama dan kemudian nanti akan berpuasa dengan orang tua santri semuanya di dalam kelas masing-masing. Dan kita sampaikan juga bahwa setelah kegiatan prosesi ini seluruhnya telah selesai, kepada seluruh wali santri nanti didampingi dengan putra-putrinya untuk dapat makan siang di dapur umum. Silakan anak-anakku masuk lagi ke dalam. Kita bermusafahah dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, untuk Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali murid untuk bisa menunggu di tempat yang tunggu. Di masa yang lalu, saat mimpi masih indah bersamamu, terbayang satu wajah, satu cinta, penuh kasih. Terbayang satu wajah, penuh dengan kehangatan. Kau ibu, oh ibu. Bapak Ibu di depan nanti dia muter bersab aja, bersab seperti sholat, ya seperti salaman idul id. Meski kau telah Nanti anak-anak langsung keluar ke sana. Ya. biar Ini kau anak langsung keluar ke sana. berarti untuk dirinya. Kau ibu, Nah, oh ibu. di
Dimulai dari kanan ya, dimulai dari kanan. Itu ini dibuka ke itu buka ujung lagi. Satu wajah, satu Sudah langsung keluar nanti ya. penuh Langsung keluar ya. kasih. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Terbayang satu wajah, satu cinta penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Oh ibu, kau ibu. Oh ibu, hujan, kau ingatkan aku tentang satu rindu di masa yang lalu, saat mimpi masih indah bersamamu. Oh ibu, kau ibu. Oh ibu. Bilangnya terus Pak. Gila Nas. Hujan, kau ingatkan aku tentang satu rindu di masa yang lalu, saat mimpi masih indah bersamamu. Terbayang satu wajah, satu cinta penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Kau ibu, oh ibu. Allah, izinkanlah aku bahagiakan dia, meski kau tak jauh. Biarkanlah aku berarti untuk dirinya. Kau ibu, oh ibu. Terbayang satu wajah, satu cinta penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Terbayang satu wajah, satu cinta penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Oh ibu, kau ibu. Oh ibu,
Baik, kepada seluruh peserta yudisium MA yang sudah selesai langsung ke panggung pengajian. Kita pose bersamanya di sana karena posisi di sini hujan. Ya, kita langsung ke panggung pengajian, foto bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti berpose di kelas. Silakan langsung menuju ke bawah taruk untuk melaksanakan berpose bersama Bapak Ibu Dewan Gurunya. Dan mohon panitia dibantu untuk penyusunan kursi. Terima kasih. Nanti untuk Bapak Ibu Dewan Guru setelah selesai langsung ke taruk pengajian untuk melaksanakan foto bersama.